Yang pertama adalah ada pengertian. Pengertian penyandang disabilitas yaitu seseorang ataupun setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan penyandang disabilitas juga memiliki hambatan ataupun kesulitan untuk berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya ataupun di lingkungannya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada tujuan. Nah, penyandang disabilitas perlunya direhabilitasi. Tujuannya yaitu suatu proses untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses penyatuan sosial penyandang disabilitas di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada aspek. Nah, aspek dari pengaruh dengan adanya sebutan atau istilah penyandang cacat atau bagi yang menyandang disabilitas membuat jarak sosial dan membuat orang memiliki disabilitas yang tidak diharapkan. Seperti mempunyai perasaan malu atas keterbatasannya, merasa tidak lengkap dan tidak mampu. Nah, dalam aspek itu memiliki faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada dua faktor. Yang pertama internal dan eksternal. Nah, yang pertama yaitu internal. Internal di sini yaitu faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan diri sendiri terkait dengan identitas, penerimaan diri, penyesuaian diri, dan keterbatasan fisiknya. Yang kedua ada eksternal yang berhubungan di luar dari diri sendiri, seseorang yang berkaitan dengan pola pendidikan. Nah, dalam pola pendidikan di sini seperti kemandirian dan keterampilan. Nah, selain itu juga ada pengaruh dari keluarga, teman sebaya, dan juga lingkungan di sekitar. Nah, yang keempat ada tahapan. Nah, tahapan ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada dukungan orang terdekat. Pendekatan yang diberikan secara langsung dari konselor kepada penyandang disabilitas. Yang kedua ada penilaian dan survei interaksi. Nah, saat proses konseling dalam dukungan orang terdekat sedang berjalan, konselor harus melakukan penilaian dan survei yang terkandung. Yang ketiga ada menyediakan alat bantu. Setelah memperkenalkan dan mendata alat apa saja yang dibutuhkan, kemudian memperkenalkan dan cara menggunakan alat bantu tersebut ke penyandang disabilitas. Yang terakhir, yang keempat ada memulai proses rehabilitasi. Tahapan ini konselor mulai membantu penyandang disabilitas mendapatkan ritme kehidupannya. Selanjutnya yang kelima dan keenam ada kekurangan dan kelebihan penyandang disabilitas. Nah, bagi penyandang disabilitas kekurangan adalah kelebihan. Maksud di sini yaitu setiap orang yang mengalami penyandang disabilitas pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kekurangan disabilitas seperti fisik, mental, intelektualnya, sehingga kurang berbaur dalam lingkungan masyarakat dan sekitar. Tapi disabilitas juga memiliki kelebihan atau ciri khasnya masing-masing, seperti kreativitas. Nah, kreativitas di sini yaitu seni ataupun karya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.